teknologi sebelah sana. Kenapa? Gua jelasin dulu dia ngerti. Ngantuk loh. Kok ngantuk? Ngantuk itu aja. Betul, selamun kepala kau situ. Mas pagi dengan itu Ya Allah, nggak boleh. Itu apa Pak? Itu namanya transducer. Transdusernya ada ya? Transducernya GPS map. Oh, transdusernya GPS. Oke, saya jelasin sesuatu. Itu saya jelasin nanti dan. Betul, itu saya jelasin. Teman-teman harus paham juga cara merawat alat. Jadi ini namanya GPS Garmin 585 Peacefinder. Jadi setnya secara set alat dia punya satu transducer dan satu GPS standalone. Iya, berdiri sendiri. Kayak kebanyakan dari kalian kan? Sendiri Pak. Sendiri kan? Oke. Portnya cuma dua, port antena biasa dan port power. Jadi port anten ini itu antennya ada di luar, kabelnya warna putih, antennya juga warna putih. Garmin punya cara pasangnya itu dibuka kayak gini, sama kayak antena biasa rumah, mungkin tinggal dicolok, nggak perlu kehati-hatian juga, tinggal diputar. Oke. Ini power sekaligus kabel power untuk transducer. Jadi setiap alat itu punya powernya masing-masing. Jadi untuk menghidupkan ini, sudah dimatikan. Untuk menghidupkan ini, powernya kita pakai aki. Sebenarnya sumbernya harusnya listrik, cuma kita ganti aki supaya lebih mudah, nggak bawa genset. Rupanya tetap harus bawa genset gitu ya. Karena single side scan harus bawa genset. Oke, dari aki tadi bicara sama Oka terkait putih dan merah apakah kebalik. Kalau nggak masuk sini, jadi kalau kebalik sebenarnya dia nggak hidup, tapi beberapa alat ada yang bisa karena dia tidak fungsinya tidak power kayak ini. Nah, dia masuk ke sini menggunakan power ini, menghidupkannya tinggal dihidupkan, tinggal dimatikan gitu. Sabar dulu. Nah, cuma kabel powernya itu ada power yang input, ada yang output. Jadi yang ini input, tapi keluarnya input, dia keluar lagi output sebagai powernya transducer. Jadi tetap menggunakan power listrik. Jadi kan aliran gema listrik yang dipancarkan kemudian diterima kembali kan. Jadi dihidupkan. Jadi cara perekamannya kalau alatnya hidup, dia hidup. Semuanya langsung bekerja. Jadi nggak ada menu start, nggak ada menu stop. Kalau mau start hidupin alat, kalau mau stop matikan alat. Oke. Tampilannya akan kayak gini, sama kayak GPS. Kalau yang mau lihat putar ke sini. Yang mau putar ke sini. Ada tempat masing-masing. Oke, sama kayak handheld biasa. Koordinatnya koordinat UTM. Oke, sama kayak ini tampilan GPS-nya. Harusnya kalau GPS yang sudah masuk kan antenanya agak ke dalam. Jadi ininya ada GPS yang ketangkap gitu. Kemudian ini kalau kita masukin rute track, poin. Ya udah sih DL. Kemudian sonarnya kayak gini, ikan gambarannya. Kemudian saya lanjut aja. Nah, ini peta lautnya. Jangan dorong boy. Sekarang posisi kita itu kira-kira di bottom center. Kenapa ada tanda tanya? Karena GPS-nya nggak masuk. Karena di bawah atap ya. Nah, nanti dia akan pindah dengan sendirinya yang hitam ini. Kan hitam tuh, segitiga hitam itu. Pindah ke PIU, kira-kira di sini. Dia akan pindah. Ketika dia ngerekam, dia akan membuat track sendiri. Jadi Ngapain coba? kenapa saya bilang sebenarnya tracknya bisa kita masukin di sini. Makanya nanti saya kerjain kalau saya agak rajin ya. Kalau saya malas ya sudah. Jadi dia kalau dia ngerekam awalnya polos kayak gini. Misalnya kalau dia ngerekam dia akan ngebuat track. Jadi dia akan meninggalkan bekas. Otomatis ya Pak? Ya.
Jadi kalau dia nggak buat track, berarti dia nggak ngerekam. Kalau dia ngebuat track, berarti dia ngerekam. Oke. Terus nanti masuk YouTube mana nih? Itu Clarissa. Clarissa, Pak. Clarissa Mel. Jadi dia punya lokasi zonasinya adalah koordinatnya adalah UTM ya, berbeda dengan set scan yang koordinatnya DMS, degree minute second gitu. Kalau ini UTM, dia punya kecepatan speed berapa knot yang teman-teman bilang lihat di mana, nanti lihat di sini berdasarkan pergerakan GPS. Jadi GPS bergerak, dia akan membaca kecepatan GPS itu dikonversi menjadi kecepatan nanti maksimal 4 knot. Kedalaman dia akan ngebaca kedalaman ini. Dia akan ngebaca, petanya akan ke-track kayak gitu. Oke, nanti heading atau kompasnya akan terbaca kayak di sini termasuk knotnya. Ini sama yang tadi. Oke, ini tampilannya nanti terkait. Makanya maunya menu apa? Menu tampilan track, menu tampilan GPS, mau tampilan kompas, teman-teman tinggal pilih yang ada di sana. Ini dia akan ngebaca itu enggak? Ada bunyi enggak? Enggak, Pak. Ada Pak. Kiu gitu ya Pak ya. Suara air. Kiu. Itu masih dengar aku dengar. Atau enggak assalamualaikum. Bunyi enggak? Halo, Dek. Bunyi suara apa, Pak? Halo. Suara bom meledak ya. Oke. Harus bunyi tik tik tik. Bunyi. Bukan. Semua penyanyikan dit. Itu bunyi tadi. Oke. Oke, saya cek. Nah, sebenarnya off. Bunyi. Oke. Terus hari ini ada Jompo hubungannya sama GPS yang di luar itu nggak Pak? Hah? GPS yang di luar. Thanos hari Ada posisi. Nanti posisi. Terkait posisi. Dia akan ngebaca suhu, dia akan ngebaca kedalaman yang ada di sini. Nanti saya cek lagi. Nanti akan muncul kalau ikan, dia akan muncul di sini nanti ya. Gambar ikan nanti akan ada pancarannya kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Anjing laut. Apa anjing laut? Wang-wang. Nggak ada. Oke. Nah, terkait data, dia tersimpan dalam memori internal. Kalau di anak kelas C kemarin ada baca terkait bahwa dia punya memori eksternal dalam konteks Nyaris. penyimpanan tambahan. Jadi memori eksternalnya penyimpanan tambahan. Jadi ketika survei nggak ada memori ini, teman-teman tetap bisa survei karena dia akan menyimpan otomatis di sini. Berarti itu eksternal ya? Ini eksternal. Ketika teman-teman butuh download datanya, baru teman-teman akan menggunakan ini. Oke, nanti saya ajari, tapi secara data fix surveinya nanti akan saya yang download. Tapi dalam pembelajaran nanti saya ajari. Oke, sampai sini paham? Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Tadi Iya. enggak hidup ya, Pak? Enggak, hidup. Ada yang mau ditanyakan? Untuk mengaktifkan itunya Pak apa nih tracknya gimana tuh Pak? Ketika kapal jalan dia akan track sendiri. Mandiri. Dia mandiri. Jadi ketika kapal jalan dia akan hidup. Kalau misalnya nggak hidup Berarti itu enggak Enggak ngerekam. Ada tracknya. Oke, datanya terdiri dari posisi, kedalaman, dan juga suhu. Jadi makanya suhu nanti akan kita komparasi dengan data GPS Map Garmin 585 yang datanya akan lebih banyak per 50 titik gitu ya. Bentuk datanya standar GPS, maka bentuk datanya adalah JPEG. Ya. JPEG. JPEG. GPX. Bukan Jepang, bukan. G. JPEG. Ah. bukan JPEG. Bukan JPEG. Bukan G. GPX. Gopapa lu. Nah, gitu ya. Sampai sini pertanyaan?
Paham? Insyaallah ya, Pak. Hari ini enggak sih, Pak? Serius. Nanti pas udah sampai sana. Pasti banyak pertanyaan. Lupa lagi. Nanti Pasti udah nyampe sana. Iya. nyari bapak. Kita play YouTube Kalisa. Kalisa Meow. Jadi Emang itu ya? kira-kira kalau ini posisi kapal, Makanya dibuka. ini kapal, transducer itu akan ada di sini, GPS yang di luar itu akan ada di sini. Berarti harus dipegang gitu ya, Pak? Pikirkan caranya kita masang ini gini, samping kapal. Aku bandingkan sama cowok, pasti juga aku bilang sama cowok. Makanya pikirkan gimana transducer itu bisa dipasang di bawah sini, GPS nanti bisa dipasang. Kata teman-teman pikirkan pasang kayu, pasang monopol, pokoknya harus dipasang. Berarti kayak dirakit gitu ya, Pak? Biasanya kami kayak kayu, dia penting tidak. Iya. Jadi kayak itu. Iya, Yang di pos hidrosal itu. iya. Yang Itu ada besi. Itu kan ada Ada besi-besi. ada polnya ya. Iya. Ada bracketnya. Nah, kita nggak punya, pokoknya gimana caranya transducer nanti di sini, GPS itu di sini. Berarti pakai kayu. Mereka harus sejajar gitu. Iya. Terus menjawab pertanyaanmu terkait posisi tadi ya. Cukup? Ini panjangnya masuk ke air semua Sikit kabel. aja, enggak? Sikit aja. Nanti ambil itu. Pakai ini aja apa sih? Pakai itu. Gacor. Iya, gacor. Iya, gacor apa? Apa ini gacor-gacor? Gacor diapain pakai tangan? Oke. Apa nih? Gimana, Sa? Ember gede kali. Oh, bisa nambahin itu. Tapi kurang banyak nggak sih airnya? Enggak apa-apa. Berapa jaraknya dalam? Kedalamannya, Pak. Laut Batam bisa lah. Oh, enggak, dia nggak ada baca samping. Dia bacanya lurus. Dia nggak ada derajat ini. Dia ngebacanya lurus. Tapi per 50 meter. Jadi jarak, wah, coba cari lagi bro. Ini jaraknya. Ini track teman-teman kan? Iya, Pak. Jadi ketika dia ngebaca di sini, dia ngebacanya baru di sini. Di sini, di sini. Pokoknya per 50 meter. Ini kosong. Pak, ini kabelnya bisa masuk ke lautnya berapa meter, Pak? 10 meter. 10 meter. Tapi kita maksimal dikit aja ya. Minimal tenggelam. Minimal tenggelam. 1 senti. Minimal 10 senti. Yang gampang hitung saya bilang sama Nace 10 cm. Jadi kalau laut turunnya 10 cm. Ini alat, ini permukaan laut 10 cm itu di sini. Untuk kita nanti koreksi terkait kedalamannya. Misal di sini kedalamannya 3,4, tinggal kita tambah 10 cm. Semua datanya. Paham? Pak, untuk yang kan kata Bapak itu per 50 kan Pak. Itu untuk yang kosongnya itu apa bakal mempengaruhi ke datanya juga? Ya, pengaruh data, kesetiaan data. Harus sapuan balik gitu ya? Enggak. Jadi Kita nggak akan cross. Berarti Pokoknya kita cuma jalan buat sesuai dengan jalurmu aja ya. Ya, Butuh waktu yang panjang sekali untuk mengisi semua. harus bolak-balik lah. Ya, segitu datanya udah. gitu ya. Makanya kamu komparasi dengan data sekunder. Per titiknya aja. Yang kita cari itu Udah kosong. Oke? Gimana? Kita cari itu dari alat ini kedalamannya ya, Pak. Yang titik-titik itu ya. Iya. Posisi kedalaman sama suhu tadi. Ada 3. Paham? Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut dulu ya. Oke. Pengalaman. Cuci tangan deh. Cuci tangan. Iya nggak sih? Ada bunyinya nggak nih? Datanya akan kayak gini. Bunyi kira-kira gitu. Ada altitude, ada frekuensi, ada ping, ada waktu, ada time, ada date dan kawan-kawannya. Arahnya juga sekarang lagi tidak ke arah utara, topisnya kan. Utara kita ke sana, dia geser ke sini, malah topis. Saya nggak bisa lama-lama karena kering. Oke, datanya akan kayak gini. Udah semester lalu kan sudah jelasin kan? Makanya Cara aktifinnya Pak gimana, Pak? cara aktifinnya hidupin, oke? Ini awalnya merah. Ini awalnya merah. Kalau dihidupkan,
Ini lampu tangan saya nih. Itu yang kuning. Kalau di start Oke. Hijau. jauh dia transfer dari sini ke USB ini, transfer power, nanti power dari recorder transfer ke kabel topis, kabel tow cable baru ke topis. Nama alat yang kuning itu apa, Pak? Recorder. Trans receiver kalau kami bilang. Dia mentransfer dan mereceive. Recordernya berarti ini ya? Tuh kabelnya yang hitam ini, Ya, terus sebenarnya. office itu alatnya. Paham? Yang di sampingnya tadi berapa? Gimana? Yang hitam ini nggak? Yang hitam ini, Pak. Kabel power dari ini tow cable namanya. Iya, yang hitam kan Pak. Iya, tow cable. Oke? Terus ini Pak. Ini namanya GPS, decoder. Decoder GPS. Ini buat apa Pak? Ini GPS, penerima GPS. Kalau nggak ada Oke. nggak apa-apa. Saya jelasin ya. Oke. Secara scan, secara citra kita hanya akan mentransfer, namanya kan trans receiver, mentransfer power dari laptop. Jadi kan dia nggak punya listrik apa-apa tuh. Nah, makanya beda power ini dengan power ini. Kalau kabelnya kalian pegang yang putus, kalian akan ya bisa liwat lah kira-kira. Gitu ya. Dia akan transfer power karena powernya masuknya ke sini. Nah, tapi untuk perintahnya dia akan memerintah melalui USB ke transfer ini. Dia akan transfer data lewat tow cable hitam ini sampai ke topis, hidup, dia pancarkan, dia terima kembali, kemudian dia receive, masuk ke decoder kembali, baru dibaca kembali ke sini. Itu perintahnya terkait ini. Sementara ini adalah posisi GPS. GPS-nya punya dua, primary-nya masuk ke dalam pintu sana, secondary-nya masuk ke dalam pintu yang sana. Maksudnya Primary, secondary. nggak paham. Base dan dropper itu ada di situ GPS-nya satu lagi di sana di luar. Kalau teman-teman buka pintu ada GPS, buka tak? Base-nya yang mana? Base-nya meletakkan base itu yang depan. Base yang depan. Hmm. Covernya berarti yang belakang. Ada GPS tuh kan kak? Oh iya. Ah, trimble. Kalau ininya trimble, GPS-nya pasti trimble. Oke. Sampai sini paham? Saya jelasin. Oke. Dari GPS dia terima sinyal dari Galileo, GLONASS, apa lagi? Apa? Apa sih? Yang di Cina itu loh. Bedu. Oke, pokoknya itu dan kawan-kawan. Oke, dia terima, dia akan kebaca di sini. Secara pembacaannya ada di sini. Koordinatnya adalah degree, minute, second. Ya. Dia ngebaca di sini hanya untuk ngebaca data itu. Data GPS ya. Data GPS 2. Sementara GPS ini akan kita konversi ke sini sebagai koreksi posisi itu. Kan awalnya tidak punya posisi, dia sendiri. Datanglah GPS sebagai pelengkap sehingga dia punya posisi. Dia nggak sendiri. Ya gitu. Jadi ada dua. Gitu ya. Jadi dia punya koreksi posisi. Jadi yang ini ping parameter itu terkait dengan set scan. Sementara navigation TV-nya hidupin. TV-nya dihidupin. Ah, itu dia. Oke. Ping parameter ini berkaitan dengan set scan, sementara navigation input, helm, topis itu berkaitan dengan GPS-nya. Paham? Maka secara pencarian ini aja cukup. Tapi ketika
masuk kepada perintah pemetaan, maka harus sampai ke sini. Si. Paham? Nanti GPS-nya diletak di mana, Pak? Ah, itu satu-satu saya jelasin. Sampai sini paham? Nah, bawa sini pen itu coret-coretan saya. Sekali kelas ngambilkan kertas banyak ya. Oke. Oke. Jadi kira-kira kan kapal itu begini. Anggap aja begitu ya, karena saya kan orang seni gitu. Kita akan secara penggunaan topis itu harusnya ditarik, di-tow, makanya namanya tow cable. Kabel yang ditarik, towing. Oke, harusnya dia ditarik di belakang. Harusnya ditarik di belakang. Tapi belakang ini kan ada baling-baling. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena base-nya pengalaman kita. Pokoknya itulah, ada cerita panjang pokoknya. Cerita panjang, teman-teman cari tahu sendirilah. Oke. Maka kita akan pindahkan yang bentuknya tow menjadi diikat. Pikirkan laki-laki ya. Ini kapal kita akan pasang kayu di samping kirinya untuk kita ikat topis. Paham. Jadi topis itu akan kita ikat ujung depan dan ujung belakang, dia akan kayak ayunan. Jadi ditarik tapi samping kapal. Paham? Kenapa tidak mepet kapal? Karena kapal kita besar. Side yang pot tadi akan kena kapal kalau maka kita harus berikan jarak dia dari kapal supaya dia tidak, pancarannya tidak kena ke bodi kapal atau lambung kapal, karena pancaran sinarnya kan begini. Ya kan? Ya kira-kira gitu ya. Supaya kalau di samping kapal yang ini yang kena kan? Supaya jauh kapalnya di sini, maka ini jadi nggak kena. Paham? Berarti yang sonarnya itu nggak sesuai dengan track, nggak apa-apa ya? Karena kan Iya, trackmu akan bergantung dengan HP-mu, nggak apa-apa. Oke? Sabar dulu. Bedakan track dengan hasil. Track hanya acuanmu untuk survei. Hasil nanti kita nggak pakai track ya. Jadi di pemaparan hasil kita nggak akan pakai track sebagai hasil. Kita akan komparasi track dengan hasil. Jadi kan tadi dia bikin track ini, kita akan komparasi ini dengan track yang kamu buat. Benar nggak kamu lewat di atas track itu? Dalam survei ini penting. Jadi dalam survei, track dan hasil track itu menjadi penting. Dia akan komparasi. Akan muncul, misal track kamu 4, ya kan? Ternyata kamu cuma lewat 3. Secara data, kalau multi beam ini akan nutup. Secara data, tetapi secara pekerjaan atau KAK tetap harus lewat 4. Jadi secara survei bukan karena datanya nutup atau enggak, bukan karena overlay-nya, tapi karena track survei. Kalau kamu bikin track survei 4, maka kamu harus lewat 4 kali. Dia nggak peduli rapat atau enggak. Semakin rapat akan semakin bagus. Oke, maka kita akan komparasi track yang kamu buat, yang tadi kamu bilang, dengan hasil surveimu. Komparasinya itu gimana? Kita akan tumpang tindih nanti. Google kita akan jadikan track ini menjadi Google Earth apakah sama atau agak makan track orang lain. Oke, paham? Oke, saya lanjut kembali terkait ini. Karena GPS topisnya dari sini, maka kita akan pasang GPS kira-kira di sini. Paham? Gimana Pak? Karena topisnya di samping jauh. Tapi GPS-nya itu tidak di atas topis, tapi di samping kapal.
Paham nggak? Nggak paham? Oh berarti nanti dari kapal. Kira-kira topisnya di Leilani. GPS-nya di Clarissa sama Rangga. Oh, iya paham. Berarti di sudutnya kapal. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Topisnya di sana. GPS di sini, ada yang salah nggak? Salah, kan harus di atasnya. Oke, makanya tadi kan ada penjelasan kalian semua bahwa topis itu posisinya tidak bisa diandalkan karena dia fungsinya bukan pemetaan, tapi untuk pencarian. Berarti posisinya hanya estimasi. Ketika di posisi Laila dia ngebaca ada kapal, berarti teman-teman tinggal estimasikan. Oh, dari titik posisi ini berarti dia agak geser 5 meter ke sini. Jadi bentuknya estimasi. Karena saking besarnya dia bacaan, dia ngebaca besar sementara koordinatnya 1. Nah, kita perlu estimasi. Paham? Paham? Itu yang scale tadi itu kan. Iya. Apa lagi yang mau saya jelasin? Sampai sini ada pertanyaan? Din? Mama letak ini di mana? GPS itu kan untuk posisi yang mana? Sama posisi juga. Sama. Setiap alat posisinya beda-beda. Kalau alat GPS Garmin tadi terhubungnya untuk konfigurasi Garmin. Sementara Trimble konfigurasinya untuk set scan. Gitu ya. Kalau set scan di kanan kapal, maka Garmin Pathfinder di kiri kapal. Itu kira-kira kiri kanan nanti. Paham? Oke, cukup. Boleh dimatikan HP-nya. Kedua GPS. Kan yang satu buat navigasi sama yang satu buat posisi. Mati tip. Letok depan letok. Nggak hidup. Udahlah. Kenapa punya dua GPS? Satu untuk kompas atau navigasi atau heading atau sejenisnya. Satu lagi untuk posisi. Gitu ya Rosa. Berarti posisi yang itu ya Pak? Posisi depan. Nanti tergantung kita coloknya kemana. Mau kamu pasang GPS-nya itu depan belakang, kalau kabelnya kamu pasang di primary jadinya apa? Itu yang sebenarnya yang harus kamu tahu, bukan posisi GPS. Nggak bisa kamu katakan, Pak, GPS depan pokoknya heading, GPS belakang posisinya belakang itu posisi. Nggak bisa. Kabelnya kamu colok di mana? Tapi kalau yang seharusnya Pak, Yang seharusnya multi beam kemarin posisi di depan apa? depan itu navigasi, belakang Belakang tuh posisi. Gitu ya. Tapi ujungnya adalah kabel. Jadi kesilang kabel tiba-tiba salah masuk, biasa kebalik lah pokoknya dia. Paham? Sampelnya dibawa pulang atau sampelnya dibuang lagi? Buang lagi. Bawa pulang sudah siapin belum kantongnya? Dibuang lagi. Apa sama sampel? buat apa? Kan udah ada data sampel. Dicatat dan dipoto. Iya. Nah, berarti minta tolong kelompok lain untuk fotokan. Kita harus berkolaborasi. Atau bisa jadi nyatatnya minta tolong kelompok lain kan bisa. Boleh. Kan 3 PH. Nanti Alkan nurunin, yang kawan kelompok yang lain yang nyatat bantuin. Nanti kelompok lain nurunin, dia yang nyatat. Kan bisa. Kolaborasi penting. Betul kan? Alkan kelompok berapa? 2 Pak. Kelompok kau? 3 berarti dia dulu nih. 3, kelompok 1 siapa? Satu dulu. Nah, buat aja kayak roda berputar. 1 ngerekam, 2 nyatat, 2 ngerekam, 3 nyatat, 3 ngerekam, 1-nya nyatat. Sudah. Aku satu. Aku nyata. Gampang kan? Iya. Masa ide dari saya juga lagi. Gitu ya, Tin, Niko.
Nanti Dani nurunin Eggman Grab, Niko yang motoin. Satu kelompok. Mereka satu Oh, itu kelompok. Oh, Rangga, sahabat Niko, Rangga sama Oka. Nah, Niko nurunin Eggman, Rangga bantuin, Oka yang foto. Rangga nurunin, Oka bantu, Niko yang foto kan itu kan. Eggman Grab tuh harus dibantu kan? Kalau kayak gitu berarti bisa ada yang jaga password. Bisa, makanya. Saling bantu, jangan apatis sekali, ya lah. Tapi siapa yang mau jaga password naik kapal? Ada yang orang yang memang nggak suka naik kapal, ada nih. Yang mabuk laut kan? Iya. Mabuk laut siapa? Yang mabuk laut, bukan mabuk tua. Mabuk arah. Aku yakin. Nanti kena kontak cleaner CRC untuk pembersih komponen. Jadi bukan, ini alkohol tapi cepat kering. Jadi ngebersihin komponen apapun. Jadi habis kena air laut, habis kena air asin, disemprot pakai ini. Nah, ini alatnya yang kita pakai ya. Walaupun banyak ayat yang lain. Jadi bukan WD. Laki-laki kenal kata WD kan? WD 40 tahu tak? Pilok siapa? Apa itu ya? Buat motor itu kan Pak. Iya.